jalar merupakan pilihan yang tepat untuk bercocok tanam, karena cukup mudah dalam perawatannya dan tidak tergantung musim dalam penanamannya. Selain itu, peluang usaha budidaya ubi jalar masih menjadi peluang besar, karena semakin banyaknya kebutuhan bahan makanan dari umbi-umbian untuk diproduksi menjadi berbagai macam olahan bahan pangan. Pembibitan dengan cara vegetatif adalah pembibitan yang paling banyak dilakukan oleh para petani ubi jalar, sebab pembibitan ini dilakukan dengan cara stek dari batang tanaman ubi jalar pilihan, untuk dijadikan indukan. Cara memilih batang indukan yang baik adalah tanaman yang sudah berumur di atas 2 bulan dengan ruas batang pendek dan besar. Petiklah setiap batang ubi jalar yang sudah mulai panjang dan berakar. Batang tersebut kemudian dipotong dengan panjang sekitar 20-25 cm, pada setiap potongan minimal memiliki 2 ruas. Pada ruas pertama, untuk tumbuh akar lebih cepat, dan ruas kedua untuk tumbuh tunas yang baru. Lakukan pemotongan batang untuk bibit pada pagi hari. Untuk perawatan bibit cara vegetatif, batang yang sudah dipotong dibersihkan dan dibuang daun-daun yang masih ada di ruas batang untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Kemudian kumpulkan batang-batang pilihan dan ikat dengan tali. Simpan di tempat yang teduh dan sejuk dalam posisi berdiri. Tidak boleh bertumpukan selama 7 hari. Setelah itu, bibit ini siap untuk ditanam di lahan yang sudah disiapkan. Untuk lahan seluas 1 hektar, dibutuhkan sekitar 36.000 bibit ubi jalar siap tanam. Pembibitan dengan cara stek bisa dilakukan secara turun-temurun kurang lebih 3-4 kali penyetekan. Jika sudah sampai 4 kali pembibitan mulai dari indukan baru, tanaman ubi jalar sangat tahan terhadap kondisi kering pada musim kemarau dan bisa tetap hidup tanpa disiram dalam waktu yang cukup lama. Tanaman ubi jalar adalah tanaman merambat yang populer dibudidayakan masyarakat Indonesia, untuk dimanfaatkan ubinya sebagai hidangan pelengkap dan diambil daunnya yang masih muda untuk dijadikan sayuran. Ubi jalar ternyata juga banyak sekali dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat camilan seperti kue, oleh-oleh khas keripik, bakpao dan bakpia, aneka minuman bahkan es krim. Di beberapa daerah tertentu, ubi jalar merupakan salah satu komoditi bahan makanan pokok. Ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan dengan sumber karbohidrat melimpah yang dibutuhkan tubuh. Ubi bisa kita jadikan makanan pokok alternatif pengganti nasi beras putih. Sebenarnya kandungan gizi yang ada pada ubi jalar lebih baik jika dibandingkan dengan nasi beras putih. Tanaman ubi jalar biasa dinamai ketela rambat, memiliki bahasa ilmiah Ipomoea batatas. Ubi jalar merupakan makanan berasal dari Amerika Selatan, yang hidup pada suhu tropis. Ada banyak jenis dari ubi jalar yang dibudidayakan di Indonesia. Melihat dari warnanya yang populer ditanam adalah ubi jalar putih kecoklatan, merah, dan ungu. Beberapa jenis ubi jalar yang populer antara lain Prambanan, Borobudur, Mendut, Kalasan, Ibaraki, Cilembu, Lampeneng dan Georgia. Di Indonesia, budidaya ubi jalar mencapai produktivitas paling optimal bila ditanam pada dataran rendah hingga ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Namun, tanaman ubi jalar ini masih bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Hanya saja jangka waktu untuk pemanenan dari waktu tanam menjadi lebih panjang. Sinar matahari diperlukan oleh tanaman ini untuk hasil maksimal. Kebutuhannya penyinaran matahari sekitar 11-12 jam sehari. Pembudidayaan tanaman ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang bersuhu lembab dan panas. Penanaman ubi jalar yang baik dan benar, sangat mudah dilakukan. Namun ada hal yang harus kamu perhatikan untuk penanaman ini, agar ubi jalar tumbuh optimal dengan gizi yang tercukupi. Bibit ubi jalar sebaiknya ditanam dengan cara membenamkan 1,2-3 stek batang ke dalam tanah. Jarak tanaman antara satu baris 40 cm.
Hal ini agar antara tanaman mendapat porsi nutrisi dari unsur hara tanah yang maksimal. Teknik penanaman bibit dilakukan dengan cara yang halus. Pertama-tama dari tanah bedengan digali sedikit dengan alat tanam ringan. Taruh bibit pada tanah yang telah dilubangi tersebut. Kemudian timbun bibit juga, dengan cara yang halus. Setelah semua bibit selesai ditanam, tahap berikutnya adalah penyiraman. Pada awal penanaman, usahakan tanah selalu lembab dan basah. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari, pada setiap bibit yang sudah ditanam pada bedengan. Jika intensitas hujan di daerah lahan tanaman cukup tinggi, kamu tidak perlu melakukan penyiraman. Jika kadar air hujan terlalu banyak, kamu wajib menguranginya agar kadar kelembaban tanah tetap terjaga. Perawatan penanaman awal ini dilakukan rutin sekitar 2-3 minggu dan pastikan tanaman tumbuh tunas batang yang baru. Biarkan tunas-tunas merambat liar ke tanah, untuk mengoptimalkan pertumbuhan awal dari bibit yang ditanam. Pada masa pertumbuhan ubi jalar, penyiraman masih perlu dilakukan agar tumbuh tanaman dan hasil ubi berukuran besar dan melimpah. Masa pembentukan dan pengembangan buah ubi adalah pada masa 1-2 bulan setelah penanaman. Pada masa ini penyiraman cukup dilakukan seminggu sekali. Waktu penyiraman terbaik adalah di pagi atau sore hari. Untuk pengairan, irigasi air harus berfungsi dengan baik. Ini penting untuk diperhatikan dalam kegiatan penyiraman, adalah untuk menghindari tanah tidak terlalu becek. Penyiraman bisa dilakukan seminggu sekali, secara terus-menerus. Kemudian penyiraman bisa dihentikan pada usia 2-3 minggu sebelum panen. Pada usia 4 minggu, setelah masa tanam, lakukan perawatan berupa penggemburan tanah. Dengan cara membongkar sedikit demi sedikit di sekitar pangkal tanaman dari ubi jalar. Radius jaraknya sekitar 10 cm, dari pusat akar tanaman. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh tanaman tidak menjalar kemana-mana. Dari pengalaman para petani dengan cara ini, hasil pertumbuhan optimal, rapi dan umbi yang dihasilan cukup besar. Pada usia 6-9 minggu, tanah yang dibongkar tadi ditutup kembali, sambil merapikan akar-akar yang menjalar keluar dari jalur penanaman. Jika konsentrasi pertumbuhan umbi diatur terpusat pada pangkal akar, umbi akan tumbuh berukuran besar. Ubi jalar siap panen adalah ketika tanaman ubi sudah berumur 3-4 bulan, atau tergantung varietas ubi jalar yang ditanam. Pemanen yang baik dilakukan saat musim kering. Pemanenan saat tanah gembur dan terlalu basah akan membuat ubi basah dan rentan terhadap pembusukan. Jika waktu panen bertepatan dengan musim penghujan, solusinya adalah pemanenan minimal 7 hari setelah hujan turun. Jika memang sulit menemui hari yang sesuai, setelah pemanenan umbi yang sudah dipanen harus dikeringkan. Bisa dijemur atau diangikan supaya umbi lebih kering. Pastikan setelah pemanenan umbi bersih dan kering. Tanaman ubi jalar yang baik adalah tanaman yang bisa menghasilkan minimal 1 kg dari setiap bibit tanaman. Perhitungan untuk 1 hektar lahan bisa menghasilkan 25-30 ton. Pada varietas tertentu seperti ubi jalar varietas Borobudur dan Kalasan bisa mencapai panen 30-40 ton per hektarnya.